Halo semuanya, selamat datang kembali di Liputan AI. Ini dia rangkuman berita AI paling heboh minggu ini, yang kami sajikan dengan lebih simpel. Udah siap? Dalam 48 jam terakhir, banyak banget yang terjadi. Dunia AI itu gerakannya cepet banget ya, jadi biar kalian gak ketinggalan, kita langsung bahas aja. Yang pertama, ada aplikasi baru yang tiba-tiba aja langsung jadi nomor satu di App Store. Ini beneran loh, ngalahin raksasa-raksasa yang udah ada. Terus, soal duit nih. Ada lebih dari 10 miliar dolar dana baru dan valuasi yang diumumin. Ini jadi sinyal adanya pergeseran besar di industri. Oke, kita bakal bedah semuanya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling rame, yaitu OpenAI. Minggu ini mereka benar-benar bikin gebrakan besar yang langsung masuk ke HP kita semua. Jadi, OpenAI ini ngeluncurin Sora. Ini tuh aplikasi video AI yang langsung viral. Bayangin aja, konsepnya kayak TikTok tapi buat video-video yang dibikin sama AI. Dan yang lebih gilanya lagi, ini masih invite only loh di Amerika dan Kanada. Tapi cuma dalam 2 hari, udah diinstal 164.000 kali dan langsung jadi nomor 1 di App Store. Bahkan ada fitur Cameo di mana kita bisa masukin semacam avatar digital diri kita ke dalam video. Keren banget. Tapi peluncurannya nggak mulus-mulus amat. Ada kontroversi soal hak cipta. Dulu, properti intelektual Hollywood itu bisa langsung dipakai gitu aja. Studio yang punya karakter harus minta supaya karakternya dihapus. Nah, setelah dapat banyak kritik, CEO-nya, Sam Altman, langsung putar balik. Sekarang aturannya diubah jadi opt-in. Artinya, pemegang hak cipta harus secara eksplisit ngasih izin dulu kalau mau karyanya dipakai. Jadi karakternya nggak bisa dipakai tanpa izin. Ini langkah yang bagus sih, lebih adil buat para kreator. Nah, dorongan OpenAI ke aplikasi konsumen ini jelas banget sebuah strategi yang disengaja. Dan ini makin kelihatan dari akuisisi terbaru mereka. Jadi OpenAI ini baru aja melakukan acqui-hire, istilah buat beli perusahaan cuma buat dapetin timnya aja. Yang mereka rekrut itu tim dari Roy, sebuah aplikasi keuangan pribadi berbasis AI. Ini jadi sinyal kuat kalau fokus OpenAI sekarang bukan cuma AI yang super canggih, tapi AI yang hiperpersonalisasi, yang benar-benar kenal dan bisa beradaptasi sama kita. Jadi poin pentingnya, dari mana coba duit buat semua ini datang? Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah seru. Aliran uang yang lagi deras-derasnya masuk ke industri ini. Data baru dari PitchBook nunjukin skala ledakan ini. Gini deh, untuk pertama kalinya, investasi di AI itu diproyeksi bakal mencakup lebih dari separuh dari semua duit modal Ventura yang diinvestasikan tahun ini. Lebih dari setengahnya loh, cuma buat AI. Dan valuasi perusahaannya gila-gilaan. Supabase, ini perusahaan database yang lagi ngetop banget di kalangan developer AI, baru aja valuasinya nyentuh 5 miliar dolar. Dan di saat yang bersamaan ada startup hardware baru, namanya Unconventional Inc., yang didiriin sama mantan kepala AI di Databricks. Mereka bahkan nargeting valuasi 5 miliar dolar juga buat putaran pendanaan awal mereka. Kebayang nggak, startup baru langsung nargeting angka segitu? Nah, dengan semua uang ini dan aplikasi-aplikasi canggih yang baru, muncul satu pertanyaan besar. Gimana platform yang kita pakai setiap hari, kayak HP kita, bakal ngerespon ini semua? Ternyata, Apple sama Google ngambil jalan yang beda banget. Apple itu fokusnya ke AI lokal yang jalan langsung di perangkat, di iPhone kamu. Jadi lebih mentingin privasi dan perbaikan-perbaikan kecil buat ningkatin pengalaman pakai aplikasi yang udah ada. Sementara itu, Google lagi ngerombak aplikasi Gemini-nya biar lebih visual dan asik buat di-scroll. Ini jelas banget buat nyaingin soranya OpenAI. Dan ini nunjukin strategi Apple dengan jelas banget. Para developer udah mulai pakai alat AI lokal baru dari Apple buat fitur-fitur kecil yang ngebantu di dalam aplikasi yang udah kita pakai. Contohnya, aplikasi Day One bisa nyaranin judul jurnal, Smart Gym bisa bikinin ringkasan workout, atau Sign Easy bisa ngerangkum isi kontrak. Kecil-kecil, tapi berguna banget. Tapi, siapa sih yang sebenarnya bikin aturan di platform-platform ini? Nah, kontrol atas ekosistem aplikasi ini lagi jadi medan pertempuran besar. Terutama soal privasi dan kebebasan berpendapat. Contohnya minggu ini nih, Apple kabarnya sih karena ada tekanan dari pemerintahan Trump ngehapus aplikasi IceBlock dari App Store. Aplikasi ini dipakai pengguna buat ngelaporin keberadaan petugas penegak hukum imigrasi. Nggak lama setelah itu, Google ngikutin jejaknya. Debat soal perlindungan privasi ini juga sampai ke Senat Amerika Serikat. Di sana, Senator Ted Cruz sendirian ngeblokir RUU yang sebenarnya bisa memperluas perlindungan privasi dari pialang data ke semua warga Amerika. Dan ancamannya bukan cuma dari pemerintah loh, data pengguna juga berisiko kena retas, kayak yang baru aja diumumin sama Discord.
Oke, sekarang kita geser sedikit. Di luar urusan aplikasi di HP kita sehari-hari, perusahaan-perusahaan ini tuh sebenarnya lagi berlomba buat tujuan yang jauh lebih besar dan ya lebih futuristik. Biar kita semua sepaham, ayo kita definisikan dulu dua istilah kunci yang bakal sering kita dengar. Pertama ada AGI, atau Artificial General Intelligence. Ini adalah AI yang tingkat kecerdasannya setara sama manusia. Nah, yang kedua ada ASI, atau Artificial Super Intelligence. Ini adalah AI yang secara teori kecerdasannya jauh melampaui manusia manapun. Nah, minggu ini, raksasa teknologi dari Tiongkok Alibaba bikin heboh karena mereka secara eksplisit menyatakan tujuan mereka adalah membangun Artificial Super Intelligence. Ini pertama kalinya loh, ada perusahaan teknologi besar Tiongkok yang ngomongin ini secara terbuka. Nah, yang menarik dari sini adalah gimana ini mengubah arah persaingan global. Dan ini bukan cuma omongan doang. Perusahaan-perusahaan kayak Amazon itu lagi sibuk ngebangun infrastruktur global yang aman dan performanya tinggi yang dibutuhin buat ngejalanin sistem AI raksasa ini untuk para pelanggan enterprise mereka. Jadi mereka benar-benar nyiapin fondasinya. Terakhir, yuk kita lihat gimana teknologi-teknologi ini udah dipakai di dunia nyata hari ini juga. Mulai dari kampanye politik yang makin sering pakai gambar dan video buatan AI di media sosial buat nyerang lawan dan promosiin citra mereka, sampai ke startup kayak Instacrops yang pakai AI buat mecahin masalah penting kayak kekurangan air di pertanian. Jadi, dampak AI itu udah nyata dan ada di sekitar kita. Jadi, seiring AI masuk ke aplikasi kita, ke ekonomi, dan ke politik, ini jadi pertanyaan penting buat kita renungkan. Apakah kita lagi ngebangun dunia yang lebih cerdas atau cuma medan pertempuran yang baru? Itu dia rangkuman kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.